Pernah ngerasa nggak sih, gaji itu kayak cuma numpang lewat doang? Hari ini kita bakal bongkar beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mengubah total cara kamu memandang uang. Kita akan belajar cara mulai membangun kekayaan bahkan kalau modalnya belum seberapa. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita mikir loh. Intinya tuh gini, bukan soal seberapa gede gaji kamu, tapi seberapa pinter kamu mengelolanya. Nah, ini kunci yang bakal kita pegang terus selama pembahasan kita. Sadar nggak sadar nih, setiap hari kita itu sebenarnya dihadapkan sama satu pilihan yang krusial banget. Pilihan yang nentuin apakah kita bisa maju secara finansial atau ya gitu-gitu aja. Pilihannya adalah jadi konsumen atau jadi investor. Perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi, uang kita ditukar sama produk atau layanan yang nilainya ya cenderung turun. Di sisi lain, uang kita bisa jadi tiket buat ikut jadi pemilik bisnis yang punya potensi untuk terus tumbuh. Pertanyaannya simpel, kamu mau jadi pelanggannya aja atau mau ikut jadi pemilik perusahaannya? Dan ini nih, jebakan yang banyak banget orang alamin. Gaji masuk, bayar tagihan, sisanya dipakai belanja. Tahu-tahu habis. Terus aja siklusnya berulang. Rasanya kayak lari di treadmill tapi nggak kemana-mana ya kan? Nah, tujuan kita di sini adalah cari cara buat matiin treadmill ini dan mulai melangkah maju. Jadi, gimana dong caranya mutusin siklus ini? Jawabannya, dimulai dari satu kebiasaan yang paling penting. Tapi jujur, seringkali jadi yang paling bikin takut. Yaitu, sekedar memulai. Yuk kita lihat kenapa langkah pertama ini jadi segalanya. Cara paling gampang buat ngertiinnya tuh, anggap aja investasi ini kayak diet. Kita kan nggak perlu jadi ahli gizi buat hidup lebih sehat, betul? Cuma perlu tahu dasarnya aja, kurangin gula, banyakin gerak, dan yang paling penting, ya dilakukan secara konsisten. Investasi juga gitu, ini bukan soal jadi jenius pasar saham, tapi soal ngebangun perilaku yang bener dan disiplin. Pepatah ini ngena banget ya. Kita semua pasti pernah mikir, coba aja gue mulai dari dulu. Tapi ya sudahlah, meratapi masa lalu juga nggak akan mengubah apa-apa. Kabar baiknya, waktu terbaik kedua itu ya sekarang, hari ini, detik ini juga. Oke, anggaplah kamu udah siap mulai nih. Ada satu jalan pintas, satu strategi yang hasilnya itu instan dan luar biasa. Anggap aja ini semacam rahasia kecil yang sering banget dilewatkan orang. Kedengarannya mustahil banget kan? Imbal hasil 100% tanpa risiko. Biasanya kalau ada yang nawarin ginian sih udah pasti bau-bau penipuan. Tapi yang ini beneran ada. Dan kemungkinan besar fasilitas ini udah tersedia buat kamu. Yuk kita ungkap apa itu. Jawabannya adalah dana imbangan atau match dari perusahaan tempat kamu kerja. Jadi ini cara perusahaan bantu investasi untuk masa depan karyawannya. Gampangnya gini, saat kamu nabung di dana pensiun, perusahaan bakal ikut nabungin dengan jumlah yang sama. Uang kamu langsung double, detik itu juga. Ini bukan bonus loh ya. Ini adalah bagian dari gaji kamu yang sering kali nggak diambil. Secara harfiah, ini tuh uang gratis. Dan kalau kamu melewatkan kesempatan ini, ruginya gede banget. Inilah yang disebut biaya peluang. Coba bayangin deh, kamu lebih pilih bayar cicilan mobil 4 juta sebulan daripada nabung di dana pensiun. Kamu itu bukan cuma kehilangan 4 juta, kamu kehilangan 8 juta. Kenapa? Karena 4 juta lagi yang seharusnya dikasih perusahaan, itu hangus gitu aja. Coba deh iseng-iseng hitung, udah berapa banyak uang gratis yang kamu buang selama ini? Nah, setelah kamu mulai dan udah dapat keuntungan 100% tadi, disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Kita akan bahas kekuatan paling dahsyat di dunia keuangan, bunga majemuk atau yang kerennya disebut compounding. Oke, kita pakai angka yang gampang dibayangin ya. Anggaplah kamu punya modal awal investasi 100 juta rupiah. Sekarang, coba lihat tabel ini. Dengan imbal hasil, katakanlah 15% per tahun, uang 100 juta rupiah kamu itu bisa tumbuh jadi lebih dari 1,6 miliar dalam 20 tahun. Luar biasa kan? Dan ini bukan karena kamu nambahin uang terus-terusan, tapi karena uang kamu itu mulai bekerja buat kamu. Keuntunganmu menghasilkan keuntungan baru. Inilah efek bola salju yang sering kita dengar. Makin lama menggelinding, makin besar jadinya. Tapi hati-hati, compounding ini kayak pedang bermata dua. Dia bisa jadi teman baik kamu, kayak di rekening investasi yang terus bertumbuh. Atau dia bisa jadi musuh paling kejam, kayak di utang kartu kredit, di mana bunga berbunga terus menggerogoti keuangan kamu. Jadi, pastikan kekuatan dahsyat ini ada di pihak kamu, bukan melawan kamu. Oke, jadi kamu udah manfaatin dana imbangan dan udah paham kekuatan compounding. Nah, kebiasaan terakhir, terus uangnya ditaruh di mana? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget karena saking simpelnya. Logika awam kan bilang, ya bayar ahli aja buat ngelola uang kita.
Tapi, data menunjukkan hal yang mengejutkan. Reksadana yang dikelola aktif ini seringkali punya biaya selangit, dipengaruhi emosi manajernya, dan yang paling ironis, 80% dari mereka justru kinerjanya kalah sama pasar secara umum. Jadi kamu bayar mahal untuk hasil yang lebih jelek. Aneh kan? Grafit ini nunjukinnya dengan jelas banget. Dari waktu ke waktu, reksadana indeks yang sederhana dan pasif yang cuma ngikutin pasar kayak S&P 500 secara konsisten mengungguli rata-rata reksadana yang dikelola para ahli. Kamu bayar lebih sedikit untuk hasil yang lebih baik. Jadi, solusinya justru ada pada kesederhanaan. Pilih reksadana indeks berbiaya rendah, seperti yang melacak S&P 500. Isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika. Ini cara investasi yang sistematis. Kamu secara otomatis membeli sebagian kecil dari semua perusahaan top itu. Yang sukses akan tumbuh, yang gagal akan tersingkir, dan semua itu terjadi tanpa perlu kamu pusing. Cerdas kan? Yuk kita simpulkan 3 fondasi utama ini. 1. Mulai. Buka rekeningnya hari ini juga, jangan tunda lagi. 2. Ambil dana gratisnya. Pastikan kamu dapat semua dana imbangan dari perusahaanmu. 3. Investasi yang simpel. Pilih aja reksadana indeks yang biayanya rendah. Nah, sekarang semuanya kembali ke kamu. Pengetahuan ini nggak ada artinya kalau nggak ada tindakan. Dari semua yang kita bahas, coba pikirkan, satu langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini juga untuk mengubah masa depan finansial kamu. Karena perjalanan 1000 mil pun selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Pilihan ada di tanganmu.